no keys. Push the start, yeah. You know what it is. Everything I do it big. Something that's not stuck, then I move on the lot. That's not stuck, I'm telling you, say you know everything. I put it down for no next $1. I'm black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Awal pembentukan RIS. RIS adalah Republik Indonesia Serikat. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan tersebut menjadikan Indonesia awalnya negara kesatuan menjadi negara federal yang layaknya sistem perubahan konstitusi negara barat. RIS adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar atas 3 pihak yang terjadi dari negara Republik Indonesia, Belanda, dan BIFO, dan disaksikan oleh UNISAI. Dasar gagasan pembentukan RIS diusulkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Haji von Mock. Konferensi meja bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pada saat itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta, delegasi Belanda oleh J.F. Mersefon, delegasi BFO oleh Sultan Hamid, dan delegasi UNC oleh Richelieu. Salah satu keputusannya adalah Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik in sertifikat tanpa bersyarat atau tidak dapat dicabut. Oleh karena itu, mengakui Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat dari hasil tersebut. Nah, berikut ini adalah latar belakang pembentukan RIS, yaitu karena adanya agresi militer Belanda. Dua hal ini menyebabkan Belanda memperoleh kelaman dari berbagai macam pihak, salah satunya adalah Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menghentikan pengiriman bantuan kepada Belanda, dan hal ini menghasilkan perjanjian Royan-Royan. Nah, berikut ini ada 7 negara bagian Republik Indonesia Serikat, yaitu negara Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, negara Persundaan, negara Madura, dan negara bagian Timur. Nah, ada juga 9 negara bagiannya: Riau, Bangka Belitung, Banjar, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tenggara, Dayak Besar, dan Jawa Tengah. Dengan hadirnya RIS, maka Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai undang-undang dasarnya dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku di salah satu negara bagian, yaitu di Yogyakarta. Sementara bentuk negaranya dari negara presidensial versi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi parlementer pada tanggal 14 November 1947 di Jakarta. Semua anggota BPO dan pemerintahan Indonesia menandatangani surat konstitusi RIS. Pada awal Desember 1949 di Jakarta, KNIP membahas hasil konferensi meja bundar. Pada siang pleno KNIP, banyak anggota menyadari bahwa RIS tersebut merupakan penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden RIS pada tanggal 16 Desember 1949 dan diresmikan pada 17 Desember 1949. Negara Republik Indonesia Serikat buatan tidak bertahan begitu lama. Hal ini karena banyaknya tuntutan dari berbagai pihak untuk kembali ke bentuk persatuan Republik Indonesia. Satu persatu negara bagian memutuskan untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1950, Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya dan bergabung dengan negara Republik Indonesia. Hal ini dengan cepat diikuti oleh negara-negara bagian lainnya, hingga hanya tersisa 3 negara bagian saja, yaitu negara RIS, Indonesia Timur, dan Sumatera Timur. April 1950 diadakan konferensi antara negara RIS Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur.
Hasil dari keputusannya itu untuk membentuk negara kesatuan sehingga negara RIS harus dibubarkan. Pada tanggal 19 Mei 1950, Muhammad Hatta dan bersama Perdana Menteri sepakat untuk membantu kesatuan negara RIS. 5 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Indonesia dan 2 hari setelahnya, 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk RIS NKRI di hadapan sidang DPR, dan kemudian konstitusi diubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Demikian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.